Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berlimpah ruah memberikan karunia, rahmat, serta kesempatan kita hingga kita menemui Ramadan pada tahun ini. Bukankah itu suatu berkah yang luar biasa ya Bapak Ibu? Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Betapa sukacitanya kita diberi kesempatan training sama Allah ya dalam sebulan. Andaikan tidak ada bulan Ramadan, apa yang terjadi ya? Sigana saum teh duka ira hadenya. Alhamdulillah, sukacita masyarakat Indonesia terutama, dan kita lihat juga di luar negeri ya. Kalau kita dengar di London ya, di kota pusat kota mereka mengadakan acara iftar jama'i sepenuh jalan itu sampai sholat tarawih, kan luar biasa ya Bapak Ibu. Artinya sukacita seorang muslim menyambut Ramadan mestilah kita bangun. Maka dari itu kita membiasakan di sekolah Madinah itu senantiasa mengadakan pesta Ramadan, yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui ya kegiatannya, di mana tujuan kami adalah agar anak-anak menyambut bulan Ramadan itu sesuatu yang meriah, sesuatu yang menyenangkan, dan tujuannya adalah untuk memotivasi anak agar mereka semangat untuk saum. Minimal kalaupun belum, mereka bertahap, punya semangat sahur, punya semangat belajar saum. Oh iya, saum itu menyenangkan. Jadi sesuatu yang membuatkan memori mereka bahwa saum itu bukan yang melemaskan, bukan yang melelahkan, dan bukan yang membuat kita kurang kegiatan, tetapi justru di Ramadan itu adalah aktivitas kita tetap dilakukan. Hanya saja karena kita nggak makan, maka 1 jam lebih maju ya Bapak dan Ibu agenda kita. Dan Alhamdulillah selama 10 hari ini anak-anak sekolah, walaupun kita terjeda dengan Sabtu Ahad ya, dan kemarin Kamis Jumat libur karena ada pembagian rapot, selama masa Ramadan itu saya melihat anak-anak senang biasa aja seperti sekolah biasa, tidak terlihat lagi saum aduh butunduh naon gitunya laleles. Alhamdulillah tidak terlalu berasa, mereka biasa aja, kecuali toddler kecil ya, toddler biasanya haus. Jadi waktu hari pertama mungkin ada yang lupa ibu gurunya dan anak-anak juga, jadi bawa air minum, habis bermemes langsung mereka minum. Kata guru, kok ada yang minum ya? Oh ya, berarti kita yang mungkin lupa menyisihkan. Kan boleh bawa air minum memang untuk toddler kita anjurkan, kalau makan nggak kita izinkan, kecuali makan untuk yang toddler itu di ruang makannya sekolah gitu, jadi tidak di atas, untuk menjaga kakak-kakaknya yang sudah mulai belajar saum. Dan mereka senang aja, walaupun nggak ada snack, bergeser snack. Oh oke, Bu Eva aku saum, oh alhamdulillah gitu. Yang kecil-kecil, aku sholat 5 waktu, alhamdulillah. Jadi melihat apresiasi minat anak dengan saum tuh, kita melihat ada rasa sukacita. Itu yang perlu kita bangun ya Bapak Ibu. Kenapa kita bangun rasa sukacita? Ibadah itu bukan menyusahkan, ibadah itu ringan, ibadah itu menyenangkan, ibadah itu membuat kita menjadi lebih baik. Itu yang kita ingin masukkan ke dalam anak, supaya mereka senantiasa berpuasa itu bergembira. Dan Masya Allah, anak-anak kelompok AB itu rata-rata sudah full puasanya. Makasih ya Bapak Ibu, ini satu capaian yang baik bagi anak-anak. Dan kelompok biru, kelompok bermain besar juga sudah mulai ada yang full. Masya Allah, beberapa itu fullnya luar biasa. Jadi ada hikmah yang paling besar di antara kita mengajarkan anak saum adalah belajar kontrol diri. Karena kontrol diri itu adalah satu kemampuan hidup yang harus dimiliki bagi manusia. Karena dengan kontrol diri itu kan menahan diri ya Bu. Ibu ingat nggak teori Marshmallow yang mungkin sudah pernah dengar ya? Ada satu teori yang dilakukan bahwa ketika anak-anak dibiarkan, ini ada makanan, kalian tidak boleh makan kecuali nanti ibu guru datang lagi. Itu kan ada yang melakukan penelitiannya ya.
Jadi ada respon, jadi tidak boleh ada yang makan kecuali ibu guru datang baru kalian boleh. Respon anak-anak kan berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang langsung ketika gurunya nggak ada langsung ambil, langsung makan gitu loh. Ada yang kedua, ambil, makan nggak ya? Taruh lagi, kan ibu guru nggak boleh gitu kan. Dia ragu-ragu gitu loh. Ambil, ambil. Ada yang ketiga, dia tetap dia diem aja. Nggak boleh, temen yang ngambil dia taruh lagi, ayo ngambil. Nggak boleh ambil. Kan tadi ibu guru sudah katakan, kita nggak boleh makan makanan ini kecuali gurunya sudah hadir. Dan akhirnya ketiga metode cara anak mengambil makanan ini diikuti Bapak Ibu sampai mereka mahasiswa, sampai mereka dewasa diikuti. Ternyata anak yang langsung mengambil marshmallow ini, mereka kuliahnya tidak tamat. Dan yang kedua yang ragu dan jadi bertahannya 2 tahun kalau yang pertama. Kalau yang ambil simpan lagi, ambil simpan lagi, itu pun di tahun ketiga dan keempat mereka gugur. Dan yang sukses adalah anak yang mau menahan diri dan tidak tergoda karena dia tahu ini nggak boleh dimakan. Itu kan aturan sederhana sebetulnya. Tetapi itu cara mereka, bagaimana mereka mengendalikan diri, bagaimana mereka menguasai pikirannya dan memutuskan tindakannya untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Dan kalau itu ditanam sejak usia dini, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu akan berdampak sampai mereka dewasa. Nah, maka dari itu kita membuat suasana saum dan termasuk kegiatan ini bagaimana sebetulnya kita membantu menyemangati mereka, memotivasi mereka bahwa saum itu adalah semua diikuti oleh kaum muslimin. Ayah ibu ada di sini, teman-temannya juga ada di sini, semua guru juga ada di sini. Maka mereka menyemangati, oh iya ini aku lagi saum ya. Itu adalah satu gambaran-gambaran foto-foto yang nanti akan mereka kenang di masa akan dewasa. Sehingga mereka terlatih untuk kontrol diri. Karena kontrol diri itu termasuk hadis yang mungkin sering kita dengar ya. Laisya syadid walakinas syadid bisur'ah ya. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang cepat, adu jotos ya. Tetapi walakinas syadid, mereka adalah yang kuat menahan diri ketika marah. Itu kan kontrol diri Bapak Ibu. Melawan hawa nafsu, menahan diri. Terus bagaimana, itu kan ada kesabaran di dalamnya. Kesabaran, oh ya nanti tunggu gurunya datang baru aku makan. Oh ya nanti tunggu waktunya buka aku makan. Oh ya nanti jam 1 aku sepakat sama mama jam 1 aku baru buka. Itu kan berlatih. Berlatih itulah yang harus kita respon. Maka itu membangun kapasitas di dalam pengalaman hidupnya adalah sesuatu hal yang membuat mereka akan tangguh di masa akan datang. Dan ada penelitian terbaru yang dari Amerika Bapak Ibu. Kematian hari ini bukan disebabkan penyakit jantung dan sebagainya ya. Ternyata yang lebih banyak membuat orang lebih mendapatkan kematian yang lebih cepat adalah bagaimana program awal di usia dininya. Pengalaman hidupnya di usia dininya menentukan dia sakit apa di masa akan datang. Dan itu yang akan mempercepat dan merusak proses kesehatannya atau kerusakan pada tubuhnya. Berarti apa yang didapat kesimpulan bagi kami adalah itulah yang dibangun pengalaman hidup anak selama masih usia dini. Pengalaman hidupnya seru nggak? Pengalaman hidupnya meriah nggak? Pengalaman hidupnya menggembirakan nggak? Pengalaman hidupnya ceria nggak? Pengalaman hidupnya banyak hal yang baru nggak yang didapatkan? Itulah yang akan mewarnai hidupnya sampai dia dewasa nanti. Masya Allah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba, saya takut lama ya, maaf. Coba Ibu coba. Pengalaman yang paling menyenangkan dan yang paling kita ingat kan masa kecil ya, betul nggak? Ketika masa kita ceria, itu membuat kita hari ini seperti ini loh, betul nggak? Ketika di masa kecil kita banyak bermuram, kurang bergerak, banyak kesedihan, banyak tangisan, banyak hal-hal yang membuat dia mager, bete, membuat dia, pandemi itu sudah membuat anak-anak berubah sekali. Tapi biiznillah, Allah izinkan hari tahun ini kita bisa sekolah, itu biiznillah kita buat programnya supaya anak-anak terbangun apa yang belum terbangun di masa pandemi. Karena banyak tahapan perkembangan anak-anak delay Ustaz, terlambat. Karena pandemi ini membuat anak-anak banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, sehingga itu mengurangi kapasitas.
mengurangi kapasitas kecerdasannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak apa-apa, kan Ibu-ibu sudah PTI nih Bapak Ibu ya, baru tadi siang juga masih ada yang PTI, alhamdulillah selesai. Jangan merasa baik-baik saja ya Bapak Ibu. Jangan merasa anak saya sudah aman kok, anak saya sudah baik kok, anak saya nggak apa-apa kok. Jangan merasa begitu Bapak Ibu, karena itu sangat tidak aman. Kalau Bapak Ibu merasa baik-baik saja, nanti kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu itu baik-baik saja, padahal itu tidak baik-baik saja, akhirnya Bapak Ibu ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan? Nah itu membuat waktunya hilang nggak Bapak Ibu untuk memperbaiki anak. Karena membangun dewasa yang sukses, membangun anak bahagia itu di usia sekarang. Anak-anak yang bahagia cenderung menjadi cerdas. Anak-anak yang terbangun perasaannya nyaman, senang, itu membangun mereka bisa mengelola emosinya dengan sangat baik. Maka 0-7 tahun jangan pernah abai, jangan pernah nyantai, jangan pernah baik-baik aja, karena ini waktu dan saatnya. Secara penelitian 0-5 tahun kemampuan kapasitas melejitnya otak itu 50%, dan itu nggak akan pernah didapatkan lagi Pak, kecuali 30%-nya sampai usia 8 tahun, 20%-nya sampai usia 18 tahun. Jadi 50% hanya akan kita nikmati 0 sampai 5 tahun. Nah, 0-5 tahun ini Bapak Ibu ngapain aja nih? Dibuat programnya nggak? Dibangun nggak semua kapasitas kecerdasan semua anak? Baik itu sensor motorik, baik itu emosinya, baik itu attitude-nya, baik itu enjoyment-nya. 27 indikator yang kita bangun dengan kurikulum domain itu membantu anak-anak kita mencapai kecerdasannya secara optimal. Ya, jadi jauh dari calistung Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya dengan calistung, karena yang kita bangun adalah sistem berpikir, membangun pola rasa, pola pikir, pola tindakan, pola ucapan. Nah, membangun pola, kalau polanya nggak terbentuk, polanya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu suka beli baju nih kan, udah musim lebaran, pilih baju pasti yang nyaman, yang jahitannya rapi, betul nggak? Yang jahitannya apik, kan beda harganya ya. Yang jahitan konveksi dengan jahitan butik beda nggak Bapak Ibu? Jatuhnya dipakai kita beda nggak? Padahal model sama, tetapi kok dipakainya agak kurang pas, kurang enak gitu ya. Sama dengan otak anak kita Bapak Ibu. Anak yang dibangun dengan program, dengan anak yang tidak dibangun dengan program, itu hasilnya akan berbeda. Cuman kadang-kadang, karena dia soft skill nggak kelihatan, dia adanya di sini. Nanti akan terlihat dari sikap dan tindakan mereka. Nah, Bapak Ibu baru bisa bandingkan anak kita ketika berkumpul bersama teman-teman yang lain, itu terasa ada bedanya nggak? Nah, belum tentu juga dia lebih baik, mana tahu ada tahapan perkembangannya yang terlambat. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita mengadakan iftar jama'i. Pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua POM juga, ini bersejarah ya Bu, selama 23 tahun sekolah Madinah, Ketua POM pengurusnya didominasi oleh para ayah. Luar biasa nggak? Tepuk tangan dulu dong Bu. Tapi jangan mau kalah dong ibu-ibu ya. Ada pengurus ibu-ibu yang lain juga semangat. Kadang-kadang Pak Chandra, Bu ibu-ibunya nggak ada yang mau. Ya nih Pak, PDKT-nya kurang. Karena kalau para ayah mendekati ibu-ibu makan kumaha atunya. Jadi mungkin ada Ibu Riza yang bisa mengkolaborasi lah. Kita sama-sama mensupport ya, saling mendukung Bapak Ibu. Maka dari itu sambungan kasih sayang silaturahmi itu sangat menyenangkan. Bukankah begitu Bapak Ibu? Yang saya dengar kemarin dari alumni, ada alumni Ustadz yang ikut ayah mengaji, itu Bu, kita itu kalau Madinah memanggil, kita datang. Walaupun anaknya sudah kelas 4 SD Bu Ajat. Kenapa? Bismillah, itu rahmat Allah ya, bukan karena siapa-siapa, tapi itu Allah yang kasih. Karena rasa kekeluargaan itu yang kami rasakan. Karena kita sama-sama, kita sedang menggalang kemampuan kekuatan kita untuk membawa anak kita, seolah-olah kita tuh sedang pegangan tangannya Bapak Ibu, dan anak-anak di tengahnya, betul nggak? Dan kita bawa ke kiri, ke kanan, maju, ke depan, ke belakang, oleh siapa? Oleh kita, orang tua bersama para guru. Itu sungguh sangat satu upaya yang Allah suka kan ya, bekerja sama, ta'awanu alal birri wa taqwa. Karena anak-anak butuh orang dewasa yang sehat mentalnya, butuh orang dewasa yang waras pikirannya,
butuh orang dewasa yang penuh kasih sayang, butuh orang dewasa yang menunjukkan tindakan sikapnya baik dan mulia. Begitu ya Bapak Ibu. Insya Allah anak-anak kita, semoga kita berlindung kepada Allah, akan menjadi anak-anak yang khalifah fil ard, menjadi seorang leader, bukan followers. Karena ini hari ini Bapak Ibu, kejadian demi kejadian terlalu banyak yang memprihatinkan, yang membuat kadang-kadang kita jadi cemas, jadi banyak rasa takut ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah dengan ikhtiar kita, semoga Allah dan kita selalu memperbaiki diri bersama-sama, karena bersama-sama itu membuat kita memiliki tenaga lebih kuat gak? Lebih besar ya. Daku tenagaku sorangan mabuk ngurus budak sorangan di rumah kumaha. Jojorowokan tuh. Kadang-kadang begitu membuat kita tidak nyaman. Tetapi ketika ada kebersamaan, ketika ada saling mendukung, saling berbagi, saling terhubung, itulah yang menguatkan jiwa kita. Betapa agama kita itu mendukung kita untuk melakukan hal itu ya. Bahwa berjamaah itu lebih baik daripada fardan ya, daripada sendiri-sendiri. Mungkin itu saja. Saya khawatir menyita waktu Ustadz ya. Mungkin karena ini ketemu orang tua, karena kemarin kita udah nggak ada seminar, jadi pertemuannya bulan Februari kan nggak ada ya, jadi kita pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah Ramadan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya dan support POM kali ini luar biasa yang kami rasakan ya. Sampai Pak Chandra, Bu Eva, udahlah saya kelola aja IG-nya, mangga Pak. Karena Ibu Guru nggak ada waktu, bukannya nggak mau ngelola Bapak Ibu, nggak ada waktu untuk apa ya, karena tenaga pikiran kita udah penuh untuk membangun anak, jadi sisa tenaganya itu sudah buat istirahat, buat melakukan hal-hal yang lain. Terima kasih sekali lagi supportnya pengurus POM tahun ini, dan mudah-mudahan sinergitas kita ini bisa Allah berikan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita menjadi orang tua yang luar biasa, yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat besar. Sampai Pak Chandra, Bu Eva, kita menanti udah ini mah nggak jadi ketua POM lagi ya katanya. Kita mau bangun nanti sampai SMP ya Bu Eva. Aduh Pak, SD-nya belum selesai deh. Udah semangat mau mendirikan SMP Ustadz. Padahal muridnya nggak banyak, karena memang Bapak Ibu kita bukan cari kuantitas murid ya, yang kita cari adalah kualitas. Karena SD di kita walaupun sampai kelas 3 itu adalah pilot project kita, bagaimana kesinambungan dari RA ke SD itu kita tarik semua ke SD. Apakah terus berkembang, apakah berhenti? Tapi biiznillah Allah izinkan itu berkembang. Kalau bunga itu mekar gitu loh, dari kuncup, putik, kuncup sampai mekar. Semoga mekarnya istiqomah ya. Mereka tumbuh menjadi pohon yang kuat, yang berbuah yang manis. Itulah akhlak ya. Mudah-mudahan kerja kita ini selalu senantiasa ditemani oleh Allah, membersamai kita. Begitu barangkali Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin, mungkin ini kondisinya seperti ini, mungkin ada kurang nyaman, barangkali mohon dimaafkan. Begitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.